Selamat pagi, mana dia? Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Lumayan baik. Oke. Lumayan itu banyak baiknya atau banyak buruknya? Semoga banyak baiknya. Sebelum kesini tadi dari mana Mbak Nadia? Kelas sih Bu, ada kelas tadi. Oh, ada kelas ya. Oh, semester berapa kalau boleh tahu? Semester 4. Semester 4. Oh, wah, oke. Lagi masa-masanya ini ya. Apa hektik ya? Iya. Nanti kira-kira Mbak Nadia setelah konseling ada acara atau ada keperluan? Mungkin nanti ada kelas lagi sih. Oh, ada kelas ya. Kita jam berapa kalau? 2 jam lagi. 2 jam lagi. Oke. Oh, mana dia? Kan saya udah tahu namanya mana dia. Kan belum tahu nama saya. Dia jadi memperkenalkan diri ya mana dia. Perkenalkan nama saya Alafia. Bisa dipanggil Al atau Afia, terserah Mbak Nadia emangnya gimana. Manggil Bu, manggil Kak, manggil Mbak. Terus saya aslinya asli mana? Begitu kira-kira Mbak Nadia enaknya butuh waktu berapa nih buat menceritakan perasaan Mbak Nadia? 20 sampai 30 menit kayaknya. Oh, cukup ya? Oke, 20 sampai 30 menit ya kita sepakati. Kalau Mbak Nadia sebelumnya udah pernah nggak melakukan hasil konseling? Sudah pernah beberapa kali. Sudah pernah ya? Oke. Baru-baru ini atau udah lama? Sudah lama sih Bu. Udah lama. Kalau begitu saya menjelaskan lagi ya, supaya Mbak Nadia kalau ada yang lupa bisa ingat. Di konseling itu proses dimana saya konselor dia untuk mengidentifikasi masalahnya Mbak Nadia, membantu Mbak Nadia menemukan solusi. Dan Mbak Nadia nggak perlu takut ya untuk menceritakan masalah atau perasaan dirinya Mbak Nadia, karena saya memiliki proses kerahasiaan. Jadi nanti ditanya Mbak Nadia apakah saya boleh ke orang-orang, jadi yang tahu hanya saya dan kalau begitu boleh Mbak Nadia ceritakan nih apa yang membuat Mbak Nadia datang. Sebenarnya sih saya akhir-akhir ini lagi ngerasa bisa dibilang burnout, capek juga, sama kayak terlalu banyak pressure yang hadir di hidup saya ini. Ya, karena mungkin banyaknya tanggung jawab juga sama dibantai juga sama kuliah di semester 4 ini yang tulisnya lumayan Ya banyak ya. Iya. Oh, jadi mana dia merasa apa ya, kayak merasa kewalahan gitu sama tanggung jawab dulu. Iya, Betul. Terus ada agenda apa? Kira-kira apa yang bilang kalau dia tanggung jawab, terus kuliah ya, bisa dibilang lagi ini aktif banget ya. Sebelumnya apakah tidak seperti ini, tidak banyak kegiatan? Sebelumnya sih sebenarnya kegiatannya tidak terlalu banyak Bu. Saya bisa memanajemen gitu loh, kayak hari ini saya mau ngapain, hari ini saya mau ngapain, kayak tugas kuliah sama tugas organisasi itu bisa saya manage lah gitu. Tapi akhir-akhir ini karena saya diberikan tanggung jawab menjadi seorang pemimpin di sebuah organisasi ya Bu, di beberapa organisasi, dan itu membuat saya merasa terbebani karena juga itu bukan suatu keinginan saya. Dan di saat itu juga saya mikirnya kalau itu semua yang diberikan ke saya itu bukan lagi tanggung jawab tapi adalah sebuah beban gitu buat saya, karena itu kayak mengganggu hari saya yang emang saya orangnya tuh pengennya nyantui terus hidupnya gitu. Jadi sebelumnya Mbak Nadia itu ya kelihatannya nggak terbebani sekarang ya. Dan sekarang Mbak Nadia diamanai ya untuk menjadi seorang pemimpin, terus banyak organisasi gitu. Di Mbak Nadia menganggap sebuah tanggung jawab atau amanah itu adalah sebuah beban gitu ya. Karena yang biasanya Mbak Nadia nyantui, bisa manajemen waktu, sekarang jadi
kurang efektif ya untuk manajemen waktu. Iya. Oke, baik. Saya paham perasaan Nadia. Kalau untuk amanah yang Mbak Nadia terima itu, kalau Mbak Nadia menerima itu, apakah tidak ada penolakan dari Mbak Nadia saat itu? Sebenarnya saya sudah beberapa kali diamanai seperti itu bukan seperti diamanai tapi seperti dijebak sih sebenarnya. Kayak saya kira ya saya aktif di organisasi itu untuk membantu organisasi itu, karena saya pikir berproses atau belajar itu kan jalannya tuh perlu jalan yang panjang. Nggak bisa kalau misalnya saya baru di situ terus tiba-tiba saya harus dijadikan, walaupun saya memang aktif gitu. Nah, ketika saya diberikan dijebak untuk bisa untuk diajukan sebagai ketua itu, saya sebenarnya tuh sudah menolak, tapi di forum itu tuh tidak ada lagi yang bisa dijadikan ketua, dan orang-orang yang ada di situ semua saya rasa orang-orang yang baik gitu. Saya tidak ada prasangka buruk ke mereka, tapi mereka juga sangat mensupport saya, kayak menganggap saya seperti keluarga sendiri. Nah, tapi ketika saya diajukan tuh saya nggak mau, dan sebenarnya tuh saya udah menolak, tapi melihat mereka sikap-sikap mereka tuh apakah nanti ketika saya nggak mau nanti malah organisasinya mati, malah itu ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadinya saya ya menerima, tapi masih dengan pikiran-pikiran yang kayak ya nggak mau sih kayak gini. Oke, baik. Lalu dia apa yang membuat itu menjadi namanya beban? Apa ya, saya tuh nggak ada keinginan yang lebih di sana gitu, karena pada awalnya keinginan saya atau apa yang ingin saya kerjakan itu berhubungan dengan hal yang bertentangan dengan itu gitu. Saya lebih suka dengan seni gitu, tapi saya harus masuk ke organisasi keagamaan gitu, dan itu sangat bertolak belakang karena saya merasa tidak pantas juga berada di organisasi itu untuk menjadi ketua. Itu saya merasa tidak pantas karena saya tidak sebaik itu gitu loh. Saya merasa diri saya itu kurang untuk bisa dijadikan ketua, entah itu jiwa kepemimpinannya, entah itu moralnya, entah itu etika saya, itu masih kurang sekali untuk dijadikan seorang ketua gitu. Tapi mengapa bisa orang-orang yang berada di organisasi Banadia yang menjadikan Banadia pemimpin itu, kenapa bisa percaya kepada dia untuk menjadikan Banadia dalam organisasi Banadia itu, percaya kalau Banadia maksudnya bisa mempercayai Banadia menjadi pemimpin? Mungkin ya Bu, karena saya aktif juga di organisasi itu, kemudian saya aktif banget kayak membantu. Saya tuh suka banget kayak berkegiatan kan, saya suka kegiatan yang produktif. Jadi ketika saya pulang dari karena rumah saya juga bisa PP ya, tidak terlalu jauh lah, bisa saya pulang setiap minggunya, itu saya bisa menyalurkan time energi saya untuk membantu kegiatan-kegiatan di organisasi. Nah, mungkin itu yang membuat mereka percaya kepada saya, dan saya di sana, saya di organisasi itu tuh bukan menunjukkan diri saya yang sebenarnya gitu. Saya tidak menunjukkan kalau saya berperilaku seperti ini. Saya sangat pendiam gitu di sana, sangat-sangat pendiam, berbeda dengan organisasi yang satunya yang membuat saya ya nyaman menjadi diri sendiri gitu. Jadi Banadia ketika di organisasi yang keagamaan ini ya, itu tidak menjadi diri Banadia sendiri gitu, malah jadi pribadi yang pendiam gitu. Ketika kebetulan Banadia udah berapa lama di organisasi tersebut? Kalau sebenarnya saya memimpin di beberapa organisasi di ranah itu ya Bu. Yang pertama itu ada di tingkatan desa, itu saya sudah 2 tahun ini. Kemudian yang di tingkatan kecamatan itu baru dilantik kemarin ini, dan yang di lembaganya saya diamanai sebagai PJ-nya karena si ketuanya mengundurkan diri, dan saya sebagai sekretaris harus menggantikannya untuk menjadi PJ. Dan yang di
kabupaten saya diamanai menjadi CO untuk medianya gitu. Jadi itu yang membuat saya ngerasa banyaknya tanggung jawab di sana. Akhirnya untuk mengeksplorasi diri saya lebih di sana itu kayak kurang gitu, karena selain saya bukan menunjukkan diri saya sendiri, itu kan juga termasuk beban buat saya kan, karena saya harus berpura-pura menjadi saya yang baik gitu kan. Jadi lumayan sulit ya Mbak Nadia ya, banyak sekali ya tanggung jawabnya. Tapi selama 2 tahun yang menjadi pemimpin di tingkat desa ya tadi itu, sejauh 2 tahun itu, selama 2 tahun itu lancar-lancar aja atau Mbak Nadia juga menganggap itu beban? Awal saya dipilih itu saya menganggap itu beban, karena emang saya nggak ngerti apapun gitu loh, karena emang saya baru 1 tahun masuk di situ, tiba-tiba langsung dijadikan ketua. Dan walaupun banyak yang berpengalaman sebenarnya, tapi saya karena mungkin umurnya kayaknya awalnya beban banget, karena pembina itu ngerasa kalau emang saya belum pantas gitu, dan itu mereka ya ada omongan-omongan dari mereka yang nggak enak itu. Dan akhirnya tapi mereka lambat laun 1 tahun saya menjalani itu mereka support, mereka malah mendukung saya, gimana ada kegiatan apa nanti kita bantu gitu. Dan karena teman-temannya saya juga udah kenal akrab, lama-kelamaan itu saya jadi nyaman di Agazansi itu, gak seterbebani yang baru dilatih ini Bu, karena yang 2 tahun ini saya berprosesnya itu dibarengi sama pembina-pembina yang suportif gitu. Nah sedangkan yang di kecamatan ini saya belum kenal siapapun terlalu dalam gitu loh. Jadinya saya nggak pernah, Karena aku juga mikir, jadi kalau boleh saya sebutkan, karena yang mungkin negara yang di tingkat desa itu memiliki pembina sportif, jadi Mbak Nadia tidak merasa seperti sekarang yang seperti Mbak Nadia tadi bilang, kayak merasa tidak pantas, belum pantas gitu, terus tidak sanggup untuk mengemban tanggung jawab itu ya. Kalau untuk yang sekarang, di kepemimpinan yang sekarang, pembinanya tak pernah juga tidak ada pandangan Mbak Nadia menyupport Mbak Nadia. Mungkin saya anggapnya itu sebagai formalitas mereka karena memberikan selamat gitu ya. Tapi untuk seperti kan saya belum tahu karena saya belum menjalani juga. Itu kayak mungkin karena saya belum kenal juga sih, tapi karena saya gak terlalu bisa saya kayak ada pikiran kalau kayaknya mereka nggak bakalan bisa sesuportif itu, karena saya juga nggak bisa se-humble ketua saya yang sebelumnya gitu loh. Iya oke. Dan saya kadang-kadang itu dia kalau yang di tingkat desa itu juga ada masa adaptasinya kan, biar 1 tahun itu ya. Kalau yang sekarang mungkin belum lama ya, yang masa yang sekarang masih, ini bisa dibilang juga masih adaptasi.